Nah, kemudian sebenarnya sosial media analytics itu bisa digunakan untuk apa? Banyak hal ya yang bisa kita eh, gunakan atau yang bisa kita manfaatkan dari sosial media analytics ini. Mungkin ini hanya beberapa yang saya bahas. Contohnya saja bisa untuk pengembangan produk ya, em, terutama untuk teman-teman atau perusahaan-perusahaan atau apa yang memiliki bisnis lah gitu ya. Nah, pertama kenapa bisa membantu untuk pengembangan produk? Ya, misalnya saja dari satu bisnis itu ingin melihat apakah produk dia sudah bagus atau belum gitu ya di mata masyarakat gitu. Nah, itu bisa diambil misalnya dari komentarnya ya, kita analisis teksnya menjadi sentimen analisis. Kita lihat komentarnya apakah baik atau buruk terhadap produk kita. Nah, sehingga dari situ perusahaan bisa me apa ya memikirkan apakah produknya bagaimana harus dikembangkan atau jangan-jangan harus ditarik gitu karena banyak yang tidak suka. Nah, jadi itu bisa membantu ke arah sana. Kemudian dengan sosial media analytics juga bisa memahami audiens dengan baik. Ya, selain lewat komentar tadi kita juga tadi bisa lihat kan ya ada data audiens kita tuh banyaknya yang melihat tuh perempuan atau laki-laki. Kemudian di usia berapa sih yang paling banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu misalnya lewat usia kita tahu bahwa di akun kita itu paling banyak itu di rentang usia 18 sampai misalnya 25 di mana di situ adalah rentang yang masih apa anak-anak muda gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu audiens kita ternyata anak-anak muda supaya engagementnya lebih kuat, maka kita buat konten-konten yang memang sesuai dengan tren masa kini lah di kalangan anak muda. Nah, kemudian juga sosial media analytics yang terpenting juga bisa membantu untuk pengambilan keputusan. Nah, salah satunya tadi ya bisa untuk keputusan apakah produk perlu dikembangkan atau eh, apa yang perlu diperbaiki dari si produk itu. Kemudian juga bisa juga untuk meningkatkan layanan pelanggan terhadap komplain dan isu. Nah, jadi juga dengan melalui sosial media analytics ini juga kita bisa melihat kalau misalnya ada isu dan perlu cepat untuk melaksanakan pengambilan keputusan, itu bisa kita lihat data-datanya dari sosial media analytics. Kemudian ini juga bisa untuk memonitoring reputasi dari sebuah bisnis atau produk kita. Nah, siapa saja penggunanya? Sebenarnya sekarang karena udah masanya digital ya dan sosial media dan tadi sosial media itu sekarang sudah semuanya menggunakan sosial media, semua orang. Jadi ada banyak sebenarnya menggunakan sosial media analytics ini. Nah, ini saya menyebutkan yang ya beberapa saja. Yang pertama mungkin pasti influencer ya, apalagi influencer yang dia memiliki personal brandingnya sendiri. Itu biasanya mereka melihat sosial media analytics ini tuh ya untuk melihat sejauh mana sih konten yang dia buat itu engagementnya dengan para followernya gitu. Kalau misalnya kurang atau misalnya dia sudah oke gitu ya kan, itu akan mempengaruhi ke konten-kontennya yang berikutnya dan akan mempengaruhi juga dengan kontrak mungkin dengan produk yang dia endorse misalnya. Jadi eh, apa biasanya juga mereka suka menggunakan ini. Kemudian yang jelas perusahaan ya marketing bisnis dan juga tim public relationnya dalam suatu perusahaan gitu ya untuk monitoring brandnya perusahaan itu juga menggunakan sosial media analytics dan tak kalah juga institusi. Institusi sekarang sudah banyak yang menggunakan sosial media analytics ini. Untuk ya untuk apa? Sama juga sih untuk marketing dan juga untuk monitoring branding dari institusinya itu sendiri ya.